Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Selamat hari Minggu, saudaraku. Dengarkanlah firman Tuhan hari ini dari Filipi pasal 1, ayat 3 sampai dengan ayat 11. Demikian firman Tuhan. Ucapan syukur dan doa. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini, aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan, maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku, betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, ini adalah surat sukacita dari Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi yang telah menerima Injil dan hidup di dalamnya dan seterusnya setia dalam melakukan hal yang baik. Dari kasih dan kerinduan yang dalam kepada jemaat di Filipi, inilah doa Paulus untuk mereka semua. Yang pertama, kiranya kasih jemaat Filipi itu makin melimpah dengan pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Itu di ayat 9 kita baca. Kemudian dapat memilih apa yang baik. Yang ketiga, supaya mereka hidup suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Yang keempat, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, doa Paulus itu juga adalah doa untuk kita semua hingga saat ini, supaya kita memelihara iman percaya. Yang pertama, supaya kasih kita makin melimpah. Harus kita renungkan pada hari terakhir ini, kasih mesra persaudaraan satu dengan yang lain, apakah masih tetap seperti kasih Kristus kepada jemaatnya? Apakah hati kita masih tergerak melihat penderitaan orang lain, melihat penderitaan saudara kita, melihat kesulitan orang-orang sekitar kita? Ataukah kita sudah kebal? Kasih mesra itu harus sensitif, harus dapat melihat, dan kemudian hatinya tergerak untuk menolong dan memberikan bantuan. Mari coba kita tanya diri sendiri, apakah kasih itu masih melimpah dalam hati kita? Tetapi kasih itu harus senantiasa kita usahakan. Dengan kasih yang kita terima dari Kristus, maka kita harus mengasihi. Yang berikut, saudaraku yang terkasih, inilah doa Paulus kepada kita semua. Yang kedua, dapat memilih yang baik. Saudara-saudaraku yang terkasih, manusia modern memiliki kesulitan untuk memilih mana yang benar. Kalau kebenaran itu diukur dengan apa kata umum, diukur dengan ukuran-ukuran yang dibuat oleh manusia, yaitu hukum, pranata, dan juga hukum-hukum positif, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara, atau lain sebagainya yang berkenaan dengan itu. Karena apa? Hukum sosial, pranata, adat, dan juga hukum-hukum positif tadi bisa berubah. Dan kalau kita mengukur kebenaran menurut itu, sekali lagi, maka kebenaran itu kemudian menjadi relatif. Tetapi sebagai orang-orang percaya yang mendasarkan kebenaran pada firman Tuhan, semua kebenaran harus kita ukur dengan firman Tuhan. Dimulai dari kesucian, kekudusan kita, mana yang tidak boleh dan mana yang boleh.
Demikian juga saudara-saudaraku yang kekasih, hukum yaitu kesucian hidup rumah tangga harus diukur dengan firman Tuhan, bukan dengan pikiran sendiri dan bukan dengan budaya yang ada. Sekali lagi, mari kita ukur kebenaran itu supaya kita dapat memilih mana yang baik berdasarkan hukum Kristus, hukum kebenaran. Yang berikut, hidup suci. Saudara-saudaraku yang terkasih, hidup suci bukan sekedar untuk melakukan menarik diri dari dunia ini, tapi hidup suci yang dikatakan di sana juga tidak menduakan Tuhan, tidak melakukan segala hal yang dilarang. Dengan demikianlah kita kudus, karena Roh Kudus yang menguduskan kita. Yang kemudian, saudaraku yang terkasih, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Kristus. Hendaklah kita membuahkan buah-buah kebenaran, itu damai sejahtera, sukacita, buah-buah Roh Kudus. Untuk itulah kita dipanggil. Kiranya saudara-saudaraku yang terkasih, buah kita lebat supaya Kristus dimuliakan melalui semua totalitas hidup kita. Kita berdoa, kita bersyukur supaya kita hidup suci dalam penantian hari Kristus. Selamat menanti Kristus, selamat membuahkan buah yang baik. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa atas kasih Tuhan yang melimpah atas jemaat di Filipi, yang melimpah juga atas jemaat HKBP, yang melimpah dalam hidup kami pribadi, karena kami yang berdosa dilayakkan menjadi anak Tuhan dalam kasih mesra Kristus Yesus. Maka biarlah kasih kami melimpah di dalam hati kami, dan biarlah kami juga diberi hikmat Roh Kudus memilih jalan kebenaran, dan selanjutnya hati kami membuahkan buah-buah kebenaran, sehingga nama-Mu dipermuliakan melalui seluruh aktivitas dan totalitas hidup kami. Mampukan kami melakukan itu sembari menanti Kristus kedua kali, hanya di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.